Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat-Nya kembali kita bisa melanjutkan sesi webinar kita yang ketiga ini dengan tema Lajukan Usaha dengan Digital Marketing. Marketing merupakan suatu ujung tombak suatu bisnis. Marketing adalah kunci untuk penjualan produk ataupun jasa dari suatu usaha yang tujuan utamanya adalah memperoleh profit atau keuntungan, tentunya dengan tetap berorientasi kepada kepuasan konsumen. Dan marketing saat ini berbeda jauh dengan marketing di masa lampau, terlebih memasuki era society 5.0 yang semakin memudahkan pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya melalui internet. Dengan perkembangan teknologi saat ini, jaringan internet membuat kita semakin mudah terhubung satu sama lain. Bahkan jaringan internet saat ini telah menjangkau banyak desa. Dan pelaku usaha memiliki peluang untuk mendapatkan konsumen secara luas dengan melakukan promosi menggunakan berbagai media sosial yang seperti kita biasa gunakan, ada Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan cara berjualan secara online melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Menggunakan fintech seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengetahuan dan pengalaman tentang digitalisasi marketing menjadi sangat penting dan relevan bagi pelaku usaha saat ini. Apalagi bagi para mahasiswa yang saat ini sedang giat-giatnya membuka usaha online ataupun sedang berusaha menjual produknya secara online. Pastinya sesi ini menjadi sangat menarik dan bermanfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang telah memiliki banyak pengalaman berbisnis, berorganisasi, dan begitu akrab dengan dunia digitalisasi marketing, yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kita untuk dapat semakin mengerti apa itu digitalisasi marketing, apa yang mendasari mengapa hal itu begitu penting, dan hal lainnya yang tentunya dapat semakin membuka wawasan kita untuk melajukan bisnis yang saat ini dijalankan dengan digital marketing. Tanpa berpanjang kata, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup atau CV dari narasumber kita pada sesi hari ini yang merupakan founder dan direktur dari Pontianak Information, Bapak Uray Tiar Farozi. Ya, luar biasa ya Bapak Uray Tiar Farozi ini. Beliau merupakan alumni dari SMUN 7 Pontianak dan sudah menjadi pebisnis sejak remaja, sejak usia 17 tahun, luar biasa ya, dan terus merintis bisnis secara profesional dan sudah memiliki perusahaan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Berikut adalah berbagai pengalaman organisasi, prestasi, dan bisnis yang dipimpin oleh Bapak Tiar Farozi. Adapun pengalaman organisasi beliau adalah sebagai berikut, sebagai business coach, sebagai Ketua Pontianak Entrepreneur, Ketua TDA Chapter Pontianak, Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup HIPMI Kalbar, Sekretaris Bidang Ekonomi Dewan Masjid Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, Wakil Ketua Islamic Youth Economic Forum, Ketua Bidang Humas dan Komunikasi Publik PBSI Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Bidang IT dan Komunikasi Kole Kerabat Kesultanan Sambas, Ketua Umum Asosiasi Media Sosial dan Online Indonesia Kalbar, Ketua Baitul Mal Madani Amalah. Dan berikut adalah serangkaian prestasi yang telah dicapai oleh beliau. Second Winner Indonesia Startup Insight Singapura, The Best Idea Winner Startup Borneo Malaysia, Finalis Cell Lightwire Malaysia, Certified The Compass Training Licensed Self-Healing Trainer, First Winner Malaysia Asian Entrepreneurs, Indonesia Convener for International Slow Food Movement Conference Malaysia, International Keynote Speaker Sarike Food Festival Malaysia, Top 25 Finalis Next Dev Telkomsel 2019. Wow, luar biasa ya. Dan beliau juga adalah pimpinan atau CEO dari PT My Agro Anugerah Indonesia, CEO PT My Agro Retail Indonesia, CEO PT Neto
Code Indonesia, CEO PT Azura Maps Indonesia. Ya, luar biasa sekali pengalaman beliau. Oke, mari kita sambut bersama kehadiran narasumber kita yang merupakan founder dan direktur dari Instagram Pontianak Informasi, Bapak Uray Tiar Parozi. Kami silakan, Pak. Halo, Bapak Tiar. Oh, sorry, Halo. Bapak Uray Tiar Parozi. Biasa Bebas, dipanggil Bu. apa ini, Pak? Abang sih Bang, enaknya dipanggil Abang aja. Abang, oke. Apa kabar, Bang? Siap. Salam kenal Bu Santi. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa di webinar hari ini ya, Bang. Siap. Siap. Ya, oke. Abang akan punya kesempatan 40 menit, Bang, untuk bisa menjelaskan, sharing pengalaman ataupun pengetahuan Abang di bidang digital marketing ini. Ya, tentunya sudah banyak peserta webinar yang sudah tidak sabar, Bang, untuk mendengarkan apa yang akan Abang sampaikan. Oke. Makasih Bu Santi. Ya mungkin kalau saya terbiasa ngisi workshop kalau digital marketing ini. Jadi memang kalau seminar 1 jam tuh bagi saya kulit luar lah gitu loh. Karena memang digital itu deep banget gitu loh. Digital itu deep banget dan memang dari sekian banyak strategi marketing digital, akhirnya saya putuskan untuk concern memang di sosial media marketing karena memang sosial media sudah menjadi semacam aplikasi yang memang sudah menjadi bagian hidup ya. Awalnya memang arahnya sudah ke adiksi. Jadi orang sudah ketergantungan sama sosial media sekarang. Jadi mungkin di awal ini saya hanya bicara tentang data aja dulu ya, data apa yang potensi dari digital marketing itu sendiri. Oke, ini kelihatan ya. Oke teman-teman, ini saya pengen sharing dulu. Ini karena saya sekarang basisnya lebih fokus sekarang di data analitik, data forensik, digital. Jadi hari ini saya akan bicara tentang data semua. Jadi bukan asumsi saya lagi. Ini basisnya data. Jadi kalau ada yang mau sharing atau diskusi atau mendebat, kita basisnya data. Jadi biar dapat poinnya gitu. Nah ini saya akan membedah 2018 sama 2019 dan 2020 ya. Ada 2 data yang ingin saya tunjukkan. Nah ini data ini dimunculkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Jadi yang punya jaringan yang memberikan data ini. Oke, saya mungkin agak lebih cepat, nanti lebih banyak ke diskusi ya. Saya pengen nunjukin aja bahwa sebegitu besar potensi yang ada di Indonesia. Tahun 2018 pengguna itu 64,8%. Jadi sudah ada 171 juta orang yang sudah menggunakan internet di Indonesia. 2018 ya. Nah ini petanya seperti ini. Oke, nah untuk di Kalimantan sendiri kita masih kecil sekali, 6,6, yang paling besar tetap di Jawa karena memang jaringannya sudah luar biasa. Ditambah lagi kemarin sempat putus jaringan laut Telkom, itu mengganggu sekali ya. So, hampir semua mengeluh jaringan putus waktu itu. Nah itu membuktikan bahwa sekarang kita sangat tergantung sama jaringan internet dan hidup kita sudah sangat ketergantungan sama internet gitu, ya. Nah ini lokasi wilayah ya, kontribusi ini wilayah Sumatera, Kalimantan kebetulan Kalbar nomor 1 se-Kalimantan. Kita di Kalbar ini jaringan paling luas ya dibandingkan wilayah Kalimantan yang lain. Di Jawa juga tetap di Jawa Barat. Lalu ini saya skip dulu. Saya pengen cuma nunjukin data-data yang penting-penting aja. Jadi teman-teman dapat poin-poinnya kenapa harus bergerak ke digital. Nah ini ada pengguna urban, rural, pengguna desa juga sudah mulai banyak. Ini berdasarkan usia, ya kelihatan banget di sini memang generasi milenial dan generasi Z ini adalah penguasa digital sekarang. Apalagi bonus demografi 2030 nanti. Artinya anak-anak generasi Z ini akan berusia 20-30 tahun nanti. Dan mereka akan lebih banyak lagi jumlahnya. Ya.
Ini yang pernah kuliah sekolah dan lain-lain. Nah ini paling banyak memang wirausaha, guru juga, all shop pasti gitu ya, konsultan, mahasiswa, ini datanya nih. Ini udah jelas ya, kalau pengusaha itu rata-rata adalah bisnisnya pasti ada berhubungan sama internet. Jadi kalau ada pengusaha tidak terkoneksi dengan internet ini, saya nggak tahu nih bisnisnya apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini hasil survei perilaku. Tetap nomor 1 di smartphone. Jadi teman-teman ketika ingin berbisnis, apapun bisnisnya di offline konvensional, nah, ketika mau berekspansi ke digital, saya sarankan memang arahnya sudah ke produk-produk yang memang bisa delivery atau dikomunikasikan melalui smartphone. Nah, itulah alasannya kenapa saya sangat concern dengan social media marketing, ya karena hampir semua sekarang orang buka sosial media itu menggunakan smartphone. Jarang sekali orang menggunakan desktop, ya. Nah, ini hasil datanya. Oke. Nah, ini penggunaan rata-rata 3-4 jam. Ya. Lumayan banyak. Nanti di 2020 lebih banyak lagi tuh karena kita pandemi. Ya. Nah, ini bullying. Pasti ini tetap ada. Sosial media sekarang itu sangat luar biasa terkait masalah bullying. Itu juga menjadi konsentrasi kita. Nah, jadi setelah sosial media sebagai tempat kita untuk marketing, kita harus punya channeling, teman-teman. Jadi kenapa saya sangat concern dengan data digital? Karena setelah kita strategi marketing di sosial media, kita harus mendapatkan calon customer. Nah, selama ini saya selalu menggunakan channeling di pesan. Kalau dulu kita main di aplikasi yang lain ya, kayak selain WhatsApp ya, WhatsApp kan dulu belum populer ya, dulu pakai Line. Jadi kita marketing, sosial media marketing, channelingnya kita di Line waktu itu. Cuman akhirnya karena sudah diakuisisi ya oleh Facebook, WhatsApp, akhirnya sudah pelan-pelan bergeser orang menggunakan WhatsApp. Nah, sekarang saya juga menambah channeling basis data saya itu di Telegram, ya, karena satu grup bisa 200.000 member. Nah, itu juga nanti kita bedah. Oke, sosial media ya, penggunaan tetap nomor 1, kedua pesan. Jadi dua ini nggak boleh dilepas. Nah, ini pengguna usernya Samsung. Ini kita aja udah tahu nih target market ya. Nah, dari sini sebenarnya kita udah tahu tipe-tipe orang customer ya, calon customer kita. Nah, arti di Indonesia ini pengguna Samsung, arti ini pengguna Samsung ini rata-rata orang middle. Ya, itu udah banyak. iPhone ya cuma 3,1%. Oke. Nah, ini provider. Jadi udah tahu ya kalau ketika ingin berbisnis lalu menggunakan SMS broadcast dan lain-lain atau apalah strategi marketing yang lain ya selain sosial media, gunain Telkomsel aja karena jaringannya paling luas satu dan usernya paling banyak. Jadi nggak usah pakai yang lain. Dan ketika mau bikin promo atau apa bisa bekerja sama Telkomsel. Nah, ini udah kedapat ya poin-poin channeling ya dari data ini. Ini kantor, saya rasa fix ini enggak, saya inilah kantor. Karena hampir semua orang sekarang larinya. Nah, ini konten. Nah, teman-teman, nah ini sebenarnya poin penting ya. Jadi untuk teman-teman yang bisnisnya di workshop atau apa, sini dari 2018 sudah jelas bahwa konten yang paling dikunjungi itu adalah video. Dan 2020 kemarin, Instagram itu sudah mendeklar bahwa Instagram akan menjadi platform penyedia video. Platform penyedia video. Artinya apa? Konten-konten foto, pamflet, gambar tidak bergerak, itu tidak akan diakomodir oleh Instagram lagi. Makanya nanti ketika teman-teman bikin konten itu masih pakai foto, masih pakai ini gitu loh kan. Itu otomatis delivery-nya rendah, engagement-nya rendah karena algoritmanya sudah berubah. Gitu loh. Algoritma Instagram itu sudah arahnya ke video. Maka muncul di awal dulu tuh IGTV, lalu muncul Reels. Itu adalah fitur-fitur untuk penyedia video semua gitu loh.
Nah, otomatis gimana dong foto-fotonya, formatnya teman-teman, foto-foto yang udah teman-teman buat di editing ke dalam format video. Dan saya pastikan, apalagi di Reels ya, itu jangkauan bisa puluhan sampai ratusan ribu. Itu kenapa? Karena algoritmanya Instagram sudah sangat berubah, totally different gitu ya. Karena mereka kemarin mendapat threat itu ya, ancaman itu dari TikTok. Dan sebagai informasi saja, kenapa TikTok itu durasinya cuma 15 detik gitu loh. Itu basisnya adalah riset. Jadi basisnya adalah data. Kenapa menggunakan kamera depan gitu loh. Lalu kenapa filternya yang menurut saya filternya yang banyak nyebelin ya gitu. Itu palsu semua fake. Gitu kan di TikTok itu kenapa? Karena memang begitu. Kenapa harus kontennya joget-joget? Itu psikologi, teman-teman. Jadi TikTok itu melakukan riset yang sangat panjang dan akhirnya mereka meng-create sebuah produk yang ketika mereka rilis itu boom. Makanya saya sangat concern sekarang ketika saya ketemu sebuah bisnis baru, fokus saya itu bukan di marketing. Bagi saya marketing itu hampir bisa dibilang bagian kecil sebenarnya. Fokuslah ke konten produk. Ketika konten produk teman-teman memang sangat bagus, marketing yang ala kadarnya saja itu hasilnya akan bagus karena repeat order pasti akan tinggi. Jadi saya punya prinsip begini, produk bagus, marketingnya jelek, dia tetap produk bagus. Tapi ketika produknya sampah, di marketing yang sebagus apapun tetap produknya sampah. It means like bisnis itu bukan bicara tentang bagaimana kita memviralkan sebuah konten produk atau sebuah bisnis, bukan. Poinnya adalah bagaimana ketika bisnis itu di launch, repeat order tetap berjalan. Karena sustainability dalam bisnis itu bicara tentang, kalau pernah dengar konsep teori Pareto, 20-80 atau 70-30, teori itu sangat, bagi saya itu sudah tidak terbantahkan. Di dalam bisnis bahwa pendatang omset 80% itu hanya dari 20% pelanggan. Nah, makanya ada beberapa bisnis yang sudah banyak yang saya bedah, banyak yang saya lihat marketingnya biasa, standar dan bahkan old school, tapi produknya laris. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan konten produknya bagus. Ya. Lalu berikutnya adalah game. Konten game ini yang sering ditonton. Berikutnya ada musik. Nah, bisa kebayangkan kalau teman-teman membuat konten dikombinasikan dari ini. Saya pastikan apapun konten yang teman-teman buat itu pasti akan delivery oleh sosial media, itu akan lebih besar kayak gitu ya. Nah, ini aplikasi ya yang sering dikunjungin. Nah, satu lagi teman-teman, saya tipikal orang yang dari dulu bukan pemain di platform marketplace. Sempat saya coba waktu itu, tapi akhirnya saya putuskan tidak. Marketplace itu begini teman-teman, marketplace itu adalah tempat orang untuk komparasi harga. Nah, ternyata data terakhir yang kemarin saya dapat informasinya bahwa masih besar putaran uang itu di sosial media dibandingin di platform marketplace. Nah, ketika teman-teman punya produk yang all shop yang biasa dengan produk yang sama, jualan di marketplace itu kayak bunuh diri aja deh. Gitu loh, berdarah-darah, margin tipis gitu loh kan, dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau punya produk yang bagus, memang create sendiri, nggak masalah kalau tampil di sana memang nggak ada kompetitor misalnya. Tapi kalau produknya sama kayak produk fashion ya biasanya jadi reseller atau dropshipper, jualan di Shopee itu kayak nggak efektif. Lebih bagus fokus ke channeling di sosial media, itu lebih penting. Dan kuatkan di di WhatsApp misalnya untuk database klien gitu dengan WhatsApp bisnis. Nah, ini nggak terbantahkan datanya. Jadi Facebook, Instagram, YouTube ini top 3 lah. Tapi kalau dikawinkan antara Facebook dan Instagram ditambah WhatsApp itu udah luar biasa gitu. Jadi fokuslah kedua platform ini. Dengan WhatsApp juga, saya rasa teman-teman akan bisa leading di dalam sebuah bisnis gitu, apapun produknya. Oke, ini saya geser ke satunya lagi. Oke, ini yang 2020. Ya, 2019-2020 kita lihat signifikan perubahan ya.
Ini sama sebaran sampel. Nanti jenis kelamin, demografinya sama. Ini usia juga malah bertambah yang demografi yang lebih banyak di usia-usia ini. Yang ini apa namanya lebih muda. Nah, yang menarik adalah sosial media, Facebook dan Instagram itu demografinya beda, teman-teman. Kalau untuk anak generasi milenial itu nongkrongnya di Instagram. Tapi kalau generasi kolonial yang emak-emak, opa-opa, om tante itu mainnya di Facebook. Jadi teman-teman bisa membuat frame strategi yang berbeda di dua platform itu gitu loh. Jadi kalau memang target market ya balik lagi bisnis bicara tentang target market, teman-teman harus kunci di target market dulu. Siapa yang produk yang akan teman-teman layanin. Kalau dulu saya bisnis konsepnya polanya gini, saya create produk baru saya deliver to market. Kalau sekarang saya kebalik, saya konsepnya saya balik. Sekarang saya cari market dulu. Marketnya needs-nya apa? Saya bedah mereka butuhnya apa. Contoh nih saya kayak kasih gambaran ya. Misalnya saya mau jualan skincare nih, contoh nih ya skincare. Saya apa namanya melakukan riset dulu dengan target market yang saya pengen layani. Misalnya saya melayani anak-anak mahasiswa. Apa yang saya lakukan? Saya riset dulu mahasiswa. Ini anak mahasiswa saya harus dapat datanya di mana nih? Oh, ternyata di kampus. Oke, saya ke kampus. Saya melakukan kuesioner atau polling atau survei. Nah, saya tanya apa namanya berapa jajanmu gitu kan? Orang tuamu kerjanya apa? Berapa sih yang kamu bisa spend gitu kan? Nah, akhirnya kita tahu nih, oh ternyata mau buat skincare untuk mahasiswi itu budgetnya nggak bisa nih dari harga segini sampai segini gitu. Nah, lalu apa keluhan di kulit mereka? Oh, ternyata anak-anak mahasiswa yang usia segitu masalahnya tentu di jerawat. Ya sudah, saya alih-alih meng-create produk anti-aging, saya udah create aja produk yang berhubungan sama menghilangkan jerawat. Lalu apa lagi? Oh, bisa bikin putih misalnya. Oh, sudah saya artinya membuat produk yang bisa memutihkan dan menghilangkan jerawat. Harganya sesuai kantong mereka, basis riset tadi. Nah, pola bisnis itu yang saya terapkan sekarang. Jadi, saya tidak meng-create sebuah bisnis yang saya create produk dulu baru saya deliver to market karena itu capek, wasting time, energi, dan kadang motivasi tentunya. Jadi daripada alih-alih saya menghabiskan waktu karena satu hal yang nggak bisa saya beli itu adalah waktu. Jadi lebih baik saya mundur dulu, saya riset dulu apa kebutuhan market, akhirnya saya penuhi, saya create produknya. Jadi saya balik polanya. Nah, jadi bagi saya itu adalah sebuah prinsip gini, nggak ada produk yang nggak laris, yang ada produk yang nggak cocok dengan marketnya. Oke, saya masuk ke data ini. Ini ada 73%, tadi 60-an ya, ini sekarang udah 73. Oke, nah ini saya skip, percepat aja datanya, saya rasa kurang lebih sama dengan riset yang sebelumnya, tapi ini lebih kompleks karena sudah data analitiknya lebih lengkap gitu ya. Saya skip dulu yang untuk data-data yang nggak penting, yang nggak perlu kita bahas detail. Pengguna internet ini sama demografinya per provinsi gitu ya, sama. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen dapat data ini untuk menjadi acuan dalam riset bisnisnya, mungkin bisa kontak ke admin atau nanti gimana, atau boleh nanti admin share nomor WA saya saja. Nanti saya sharekan data riset ini, nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri. Ambil apa namanya data ini, teman-teman pelajarin apa sih angle berpikirnya di dalam bisnis yang bisa dipakai kayak gitu ya. Nah, ini jangkauan semua basisnya internet semua, teman-teman. Sama ini. Saya mau lagi ke konten tadi sebenarnya. Oke, keamanan. Semua sekarang orang sudah yakin bahwa sekarang smartphone, nah ini teman-teman, sosial media nomor satu. Udah nggak ada obatnya, udah 51% kumpul sini semua. Jadi jangan berpikir dua kali lagi terkait masalah digital ya. Lalu ini komunikasi lewat pesan sudah ya. Jadi kampanye gencar di sosial media, lalu channeling di website bisnis. Udah itu rumus yang menurut saya saat ini sangat relevan di dalam bisnis apapun bisnis teman-teman. Jadi sudah tidak ada alasan lagi berbisnis dengan konvensional. Nah ini sama tadi datanya masih pengguna Samsung, arti kita sudah middle. Orang-orang ini Telkomsel sama datanya. Oke, kita bicara konten. Konten apa yang ini?
Jadi arahnya sekarang ya sudah ke sosial media semua gitu. Sebenarnya di internet sendiri itu banyak traffic ya teman-teman, strategi marketing. Kita ada Google. Kalau Google itu ini logikanya ya. Ini ketika teman-teman bermarketing dengan digital marketingnya, konsepnya SEO dan lain-lain, logikanya begini. Google itu seperti pasar. Jadi orang yang datang memang sudah ingin niat membeli atau memang fokus mencari produk. Sosial media itu kayak orang sales datang ke rumah, dia ngetok rumah kita lalu nawarin produk. Lalu kekuatannya di mana? Kalau saya coba dua-duanya, kita akan mengukur. Nah, balik lagi nih, video nomor 1, game nomor 2, ya clear ya. Di sini udah nggak ada sudah tidak ada alasan lagi kita tidak bergerak ke digital. Saya pengen share yang ini. Oke. Nah ini sekilas saya pengen bedah. Ini dashboard punyanya Facebook. Jadi kalau mau dapat data ini silakan menjadi advertiser di Facebook. Audience di Indonesia itu ada 169 juta. Demografinya kita bedah di sini. Nih kita ngambil demografinya. Oke, sebentar. Nih demografinya ini usia 18-24 sekian persen gitu kan, 25 sampai 34 gitu kan. Nih paling banyak laki-laki nih, paling banyak laki-laki ya. Jadi udah tahu nih banyak laki-laki. Oke, saya pengen masuk ke Kalimantan Barat sekilas ya. Habis ini kita diskusi. Oke, nah ini Kalimantan Barat demografinya seperti ini teman-teman. Ya, nih ada 3 juta 100 user 18 sampai 65 Facebook dan Instagram ya. Ya, usianya segini-segini nih. Ini demografinya, ini lokasinya Pontianak, Sanggau, Singkawang. Jadi udah kelihatan ya kalau mau buka cabang, nggak usah jauh-jauh. Bikin cabang di Pontianak, Sanggau, Singkawang, Sintang ini masih potensi karena masih terjangkau sama sosial media. Nah, oke. Nah ini kita udah tahu nih. Nah, kalau mau bikin event pun udah ketahuan nih, Mobile Legends aja, jangan event yang lain. Kayak kemarin waktu saya jadi di SC Kalbar, kita kemarin dapat emas tuh, alhamdulillah. Kontingen kita yang kita kirim kemarin juara 1 di PON Papua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharekan karena kalau saya mau lebih dalam nggak ada waktunya ini. Saya kembalikan ke MC. Mungkin kita lebih banyak diskusi aja. Oke, baik, Bang. Terima kasih untuk pemaparannya yang jelas, singkat, dan padat ini, dan dilandasi oleh hasil survei, polling dari hasil-hasil penelitian gitu ya, luar biasa. Saya sendiri tertarik ini, Bang. Tadi Abang bilang kan marketing itu bukan cuma sekedar jualan, tapi kita harus sekarang itu zamannya adalah harus fokus ke konten produk gitu ya Bang ya. Ya, betul. Nah, karena itu sekarang kan lagi ramai itu orang-orang pada buat konten, menjadi konten kreator gitu ya. Ya. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana sih supaya terutama kaum muda gini ya bisa membuat konten-konten produk itu yang menarik begitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi produk yang dijual itu sama, misalnya sama-sama kue ini ya, harganya juga hampir mirip gitu ya. Tempat jualannya juga sama, mungkin kita pakai platform yang sama gitu ya. Tapi kenapa hasil jualannya bisa beda gitu, Bang? Siap. Oke, konten produk maksudnya begini, value dari produk itu maksud saya tadi. Jadi bukan konten video yang dibuat untuk sebuah strategi marketing. Nah itu bagian yang berbeda. Maksud saya gini, ketika kita contoh misalnya kayak ketika kita meng-create sebuah produk, tadi bicara kopi deh. Nah, kan kopi ini kan banyak banget nih, kopi kenangan ya, konsep-konsepnya kayak gini kan kopi dikombin sama susu dan lain-lain, akhirnya dikemas. Nah, dari sekian banyak konten kopi yang dibuat, itu kan pasti ada konten kopi yang memang unik. Nah, makanya akhirnya repeat ordernya tinggi. Nah, saya itu sekarang bisnis concernnya ke konten dari sebuah produk tadi. Bukan cuma konten marketingnya ya, baik itu video, foto, dan lain-lain. Tapi dari konten produknya, value produknya itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya itu loh makanya saya bilang tadi, tidak ada produk yang tidak laris, tidak laku gitu. Yang ada adalah produk yang salah market.
Itu aja. Jadi bisa saja produk itu harga value-nya terlalu tinggi di mata konsumen. Bisa juga sebaliknya gitu loh. Konsumen menilai bahwa tidak worth it nih beli produknya. Nah, permasalahannya adalah kadang orang meng-create produk value nggak worth it, lalu dia jual dengan harga yang terlalu tinggi. Nah, akhirnya kurang tepat gitu loh. Nah, jadi alih-alih dengan marketing strategi yang sangat luar biasa gitu kan, saya lebih concern ke bagaimana produk itu bisa menjadi produk yang sangat bagus. Baru kita deliver ke market. Jadi saya balik konsepnya. Kalau dulu saya create produk asal jadi gitu ya, baru saya promokan luar biasa. Nah, ketika konsumen membeli, experience mereka terhadap produk tadi tidak memuaskan, mereka nggak akan kembali lagi. Sedangkan bisnis itu bicara tentang sustainability, bukan bicara hari ini bisa jualan, besok enggak. Dia harus continue dan inovasi di dalam produk. Nah, maksud saya berapa banyak yang orang jual ayam goreng, tapi kok KFC tetap ada gitu, karena value-nya udah nggak bisa orang bantah gitu loh. Itu maksud saya poinnya sebetulnya. Nah, terkait masalah konten digital, baik itu video, format dan lain-lain, itu strateginya. Yang paling mudah sekarang kalau untuk produk, tergantung produk ya, segmentasinya. Jadi gini saya kasih analoginya. Kalau saya jualan skincare tadi, ketika saya udah tahu target market saya, usia cewek misalnya, usia dari 18 sampai 25, saya tahu kualitas kulit mereka, permasalahan mereka itu adalah di jerawat dan pengen putih, saya akan mencari influencer atau endorsement. Saya akan menginfluencer orang-orang, selebgram atau influencer yang seusia mereka. Menjadi semacam brand ambassador yang ideal di usia mereka. Saya nggak akan cari yang di luar itu gitu di sebuah segmen. Nah, otomatis kontennya akan kita buat dikemas dengan lebih baik gitu. Baik itu formatnya video, biasa langsung di review. Itu hal yang paling mudah konten sekarang adalah konten review produk. Jadi orang mendapatkan experience dari pengalaman si konsumen, si selebgram atau konsumen tadi. Nah, maka penting di sekarang itu di era sekarang itu anak-anak generasi Z terutama itu sangat kritis. Mereka itu nggak bisa dibohongin. Contoh Ibu dosen, kalau bicara tentang satu data aja atau fakta atau satu statement atau asumsi, Ibu bikin statement deh di ruangan gitu kan, itu bisa dibantah. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa kayak dulu, Bu. Kita cerita lalu mereka trust. Itu nggak bisa. Anak-anak sekarang itu basisnya apa? Basisnya riset. Oh bener nggak sih Ibu ini bicara seperti ini? Bener nggak sih produk ini seperti ini? Nah, mereka akan memutuskan membeli ketika mereka sudah mendapatkan review. Nah, jadi bagi saya, kalau teman-teman pengen jualan apapun produknya, bikinlah konten review. Dan kalau bisa, yang memberi review itu adalah public figure, dan dia meng-review dengan honest. Jadi bukan karena dibayar, lalu dia bicaranya yang enak semua gitu. Carilah influencer atau apa yang memang bicara dengan fakta, bukan lagi karena dibayar, lalu dia bisa, wah ini produknya bagus dan lain-lain. Nah, polanya seperti itu. Jadi konten apa yang bagus ya, konten review kalau menurut saya sekarang. Dan ditambah dengan audio yang sangat luar biasa sekarang, baik itu di TikTok atau di Reels, ditambah dengan cara pengambilan gambar, saya rasa itu akan bicara dengan hal yang lain lagi nanti diskusinya. Panjang ceritanya kalau bicara tentang konten ini. Tapi minimal durasinya kita udah tahu sekarang riset itu video akan ditonton orang durasi 1-3 menit. Itu durasi yang paling ideal ketika membuat konten. Jadi di luar itu butuh konten yang sangat bagus, akhirnya orang nonton sampai habis. Nah itu sih paling, Bu. Oke, menarik sekali Pak. Lalu kita juga bisa masuk dari lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih Pak. Sambil kita bahas ya Pak ya. Ini ada dari Ernita Yusnita, Universitas Tanjung Pura. Dia bertanya, Pak, bagaimana cara kita menyiapkan dan merencanakan suatu produk di mana pastinya harus ada observasi terlebih dahulu mengikuti tren dan zaman sekarang. Nah, yang ingin dia tanyakan adalah bagaimana caranya agar kita bisa bertindak dan mempraktekkan dalam mencoba suatu bisnis dengan alur pasar dan tren yang terus berubah-ubah. Oke, gini, cari konten, create produk. Jadi gini, di bisnis itu sekarang sudah sulit kita untuk menjadikan produk-produk inventor. Rata-rata menjadi produk inovasi. Jadi yang sudah ada kita rubah kontennya menjadi sebuah produk yang baru. Nah, kalau saya balik lagi tadi, Mbaknya itu fokus ke target market yang pengen dilayani. Nah, itu aja. Jadi fokusnya adalah
siapa nih target market, tentukan dulu target market Mbaknya. Misalnya, oke, saya pengen ngelayanin mahasiswa ini. Nah, produknya itu disesuaikan, ya, disesuaikan dengan apa namanya target market tadi. Sebagai pertimbangan saja, di saat pandemi ini ada beberapa produk yang justru menurut saya unik, itu meningkat pesat. Yang pertama adalah di saat bisnis yang lain itu mengalami penurunan yang signifikan. Pertama adalah bisnis kesehatan. Itu udah clear. Jualan vitamin, jualan masker, dan lain-lain. Itu yang pertama. Lalu berikutnya adalah bisnis kecantikan. Nah, ini unik. Jadi orang sekarang spendingnya itu salah satunya ini. Nah, kalau sebelum pandemi, itu anak-anak generasi millennials dan Z itu spending money-nya itu di traveling. Jadi kalau punya bisnis di bidang jasa tour and travel, sebelum pandemi, oh itu gila. Gitu loh ya. Nah, sekarang karena pandemi, nah itu bergeser nih uang yang beredar itu bergerak di bisnis kesehatan, kecantikan. Yang berikutnya adalah produk digital. Apa produk digitalnya? Pembuatan video, pembuatan foto, lalu pembuatan konten-konten kayak podcast dan lain-lain. Itu arahnya ke sana. Nah, teman-teman yang punya potensi tanda kutip, misalnya yang cewek itu penampilannya oke dan dia bisa nge-review produk, banyak kok yang sekarang akhirnya berubah menjadi selebgram atau influencer. Ya 5 tahun lalu, saya bisa bilang 5 tahun yang lalu nggak ada tuh pekerjaan konten kreator, influencer itu nggak ada tuh job yang namanya diterima, dicari gitu, influencer itu nggak ada. Sekarang banyak. Ada dicari konten kreator, videografer 5 tahun yang lalu orang nyebutnya tukang foto gitu, tukang video, bukan videografer, bukan fotografer. Jadi ada banyak pekerjaan, programmer terutama yang sekarang banyak dicari. Pekerjaan yang 5 tahun yang lalu nggak ada. Nah, kalau terkait masalah bisnis, lihat dengan tren panjang. Produk-produk apa yang sudah bertahan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kalau produk kecantikan, boomnya memang di tahun-tahun terakhir ini ya, ketika sekian banyak produk kecantikan muncul, skincare gitu ya, apalagi dengan hype apa namanya penetrasi budaya yang dilakukan oleh Korea. Korea itu sudah mengekspansi hampir seluruh dunia. Nah, yang menarik adalah sebenarnya devisa negara mereka itu kalau nggak salah 50-60% itu disupport oleh dari bisnis apa namanya dunia apa entertain, jadi bisnis hiburan. Nah, yang menarik adalah sebenarnya ya hiburan. Jadi yang menarik adalah sebenarnya supported mereka itu adalah industri kecantikan dan industri kesehatan. Jadi yang modalin si apa namanya BTS dan lain-lain itu adalah perusahaan-perusahaan ini yang di belakang layar. Jadi dengan ekspansi budaya yang mereka lakukan, apa namanya industri mereka yang hidup dan tambah besar itu adalah industri kecantikan. Nah, ketika mereka hype, otomatis ini beredar semua nih produk-produk kecantikan yang kok basisnya Korea. Segala sesuatunya skincare Korea, masker Korea itu orang cari. Nah, otomatis tren ini panjang banget nih dan akan menjadi dipertahankan oleh Korea. Jadi ketika teman-teman mau bergerak di bidang produk kecantikan, lanjutkan. Lalu berikutnya kuliner, itu apa namanya potensi juga. Tapi kalau ditanya saya bisnis yang akan jangka panjang dan akan sampai bisa dibilang kita bisa prediksi jangka panjang, bagi saya hanya ada 3 yang akan bertahan sampai panjang. Yang pertama adalah bisnis energi, apalagi sekarang yang terbarukan. Nah, kedua adalah bisnis water. Water itu, air itu akan menjadi konflik di akhir-akhir kita nanti karena kesulitan, karena banyak sekali hutan sudah hilang dan lain-lain. Air bersih itu akan menjadi hal yang sangat dicari nanti. Nah, berikutnya adalah food. Ya, jadi teman-teman yang bergerak di bidang food, saya sarankan bukan kalau memang punya contoh, misalnya punya perusahaan ayam geprek deh, punya cabang misalnya 20, saya sarankan bikin industri hulunya, bikin peternakan ayamnya sendiri, karena itu akan luar biasa itu. Nah, KFC di Indonesia sudah melakukan itu, maka dia untungnya dari hulu, hilir, sampai ke produk turunan. Nah, itu yang bisa saya sharingkan. Oke. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi juga dari Fitri Umayyah dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke. Menurut Bapak, pemasaran digital mana yang lebih baik? Apakah CEO atau PPC? CEO Search Engine SEO atau Search Engine Optimization atau PPC, Pay per Click.
Gini, itu saya sampaikan tadi. Ada gini, dari sekian banyak sebenarnya digital marketing itu banyak traffic, jadi banyak source-nya, jadi sumbernya. Nah, dari sekian banyak, misalnya dari SEO, pay per click, lalu social media marketing, email marketing, lalu kalau apa namanya, biasa mobile juga sudah bisa sekarang itu mobile apps marketing. Nah, dari sekian banyak traffic, jadi itu kan cuman tools ya. Saya bilangnya tools. Dari sekian banyak itu memang ciri-cirinya beda-beda. Harus dicoba semua kah? Kalau menurut saya silakan, kalau mau di awal-awal belajar silakan. Tapi kalau saya melihat Google itu sebagai rumah besarnya, polanya beda. Orang datang ke Google itu memang karena mau cari barang. Jadi kayak ibarat kita mau ke pasar ikan, kita mau memang niatnya mau beli ikan. Nah, itu Google, itu analoginya ya. Kalau Facebook, sosial media itu beda. Ini kita lagi di rumah, diketokin rumah kita, Bu, ikan, ikan, ikan. Akhirnya kita beli dengan penawaran dan segala sesuatunya. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih efektif, tergantung strategi teman-teman sendiri. Ada orang yang melakukan dengan strategi di Google itu efektif banyak kok. Tapi ada juga yang sukses di sosial media juga banyak gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa saya memilih sosial media? Pertama, dulu di 10 tahun yang lalu nggak ada yang main di sosial media, belum banyak lah, ada tapi belum banyak. Nah, tapi saya melihat potensi yang luar biasa adalah sosial media itu adalah apa namanya, meng-create addiction, gitu loh, meng-create orang untuk menjadi adiktif terhadap itu. Nggak ada orang yang nggak buka sosial media. Mungkin sekarang lagi saya ngomong nih, ada yang buka Instagram nih, atau buka Facebooknya. Yang menjadi apa namanya, adiksi itu adalah pop up notifikasi. Ketika ada muncul angka itu followers, itu adiksi. Jadi sebenarnya ini kalau bicara tentang psikologi forensik ini memang inilah yang di-create. Kita itu sebenarnya ancaman kita itu adiksi terhadap sosial media, gitu loh. Betapa tidak produktifnya kita ketika kita punya sosial media. Sebagai gambaran ya teman-teman, saya nggak punya sosial media pribadi. Tapi saya pegang banyak sosial media yang ada di Kalimantan Barat. Kita sudah akuisisi 14 kabupaten kota, salah satunya adalah Pondan Informasi, itu followersnya di dua platform itu hampir 500.000. Tapi apakah saya punya sosial media pribadi? Nggak ada. Jadi saya menggunakan sosial media itu hanya untuk pure 100% untuk cari cuan. That's it. Jadi bukan tempat untuk apa namanya pamer atau tempat ini. Bahkan orang bingung gitu loh, siapa yang di belakang layar ini gitu. Nah, itu poinnya. Jadi artinya gunakan sosial media itu hanya sebagai platform untuk bermarketing saja. That's it. Nah, jadi apa namanya? Kalau ditanya tadi mana yang efektif antara SEO dengan PPC, saya belum bisa ukur itu karena saya nggak tahu jenis bisnis mbaknya, saya nggak tahu strategi gimana pembuatan webnya gitu loh kan. Itu bedahnya panjang gitu. Tapi kalau mau dikomparasi, kenapa akhirnya saya putuskan menggunakan sosial media, itu alasannya. Karena sosial media sudah meng-create adiksi. Orang kalau sudah terketergantungan, itu mau kemana aja itu tetap balik. Karena udah edit. Nah, itu yang saya lihat. Nah, saya memanfaatkan adiksi orang untuk mencari penghasilan di situ. Itu aja sih. Sekian, Bu Santi. Ya, luar biasa nih Pak. Bagaimana Bapak bisa hanya menggunakan media sosial itu sebagai platform untuk berbisnis? Ini satu catatan penting ini. Kenapa? Karena seringkali kan apa ya, medsos itu digunakan untuk hal-hal yang kadang-kadang malah menimbulkan positif dan negatif gitu ya. Jadi ini betul-betul harusnya bisa didengar nih oleh para mahasiswa kita ini ya. Jadi bukan hanya untuk sekedar main game gitu ya, ataupun curhat colongan gitu ya di medsos gitu kan, saya atau pamer-pamer begitu ya. Tapi saya nggak main game, Bu. Saya nggak main game, tapi saya punya apa namanya, tim yang kemarin kita kirim ke PON itu juara 1 di PON, medali emas kita. Nah, itu kan dapat nggak poinnya? Jadi saya melihat game itu hanya sebagai tools untuk saya berbisnis. Itu aja gitu loh, nggak lebih dari itu. Jadi banyak waktu yang lebih digunakan untuk strategi bisnis gitu ya Pak, daripada menghabiskan waktu untuk menjadi konsumen gitu ya dari satu produk gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, Pak, ini lagi ada pertanyaan gitu ya. Ini dari Lanata Natalia, Institut Santibuana. Bagaimana cara kita untuk menarik perhatian customer untuk lebih antusias memilih produk yang kita jual dalam era pandemi COVID-19 saat ini dengan menggunakan digital marketing?
Bagaimana supaya kalau mereka jualan gini ya, mungkin Oke. produknya sama gitu ya, hampir mirip, tapi Heeh, ya balik lagi heeh. apa namanya supaya lebih menarik perhatian dan bisa dibeli begitu ya. Jadi bisa memenangkan persaingan. Oke, oke, oke. Kita bicara tentang produk yang sama, ya, produk yang sama. It's okay. Nah, yang harus kita kuatkan selain dari menarik. Jadi gini, marketing itu, saya itu di perusahaan selalu membedakan antara strategi marketing dan sales. Bagi saya, sales marketing itu dua hal yang berbeda. Ya. Banyak orang mencampur adukkan ini, padahal ini beda. Marketing itu hanya tugasnya itu hanya mendatangkan orang, mendapatkan traffic. Sales fokusnya adalah bagaimana yang datang tadi menjadi conversion, orang membeli. Nah, ini tugas marketing nih ya. Kalau bisa saya punya rumah makan, tugas saya adalah mengajak orang, ayo saya punya rumah makan nih, ayo sini sini sini, promonya begini gini. That's poinnya di situ aja. Nah, setelah orang datang, bagaimana si sales ini itu mengkonversi yang awalnya beli ayam geprek tambah minum es. Bu, mau tambah lagi nggak? Kita ada promo ini, dapat nambah minum sup. Nah, itulah kalau mau lihat di strategi marketing dan sales yang tepat itu lihat KFC deh. Nah, marketingnya apa? Dia bikin iklan, dia bikin orang datang nih bikin promo, datang lewat musik, lewat apa datang. Nah, ketika sampai di kasir ditawarin macam-macam kan. Itu awalnya cuma pengen beli ayam sama minuman, akhirnya kita beli sop, beli kentang goreng dan lain-lain. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ada kalau di sales itu ada strategi cross selling dan lain-lain. Nah, oke. Kita fokus ke digital marketing yang tadi kalau produknya sama dan lain-lain. Nah, kalau saya sekarang membuat konten itu sesuai dengan target market lagi. Siapa target market saya? Kalau kita bicara tentang produk apa, misalnya makanan. Nah, produk makanan. Nah, kita cari konten-konten yang bikin orang ngiler. Nah, banyak orang bikin konten, tapi hanya foto makanan. Menarik. Bagi saya itu nggak menarik. Tapi ketika ada talent di dalamnya, ada human, apalagi kita masukkan misalnya cewek yang cantik di dalam foto itu atau di video itu, gitu kan, kita kasih dia apa namanya produknya dan dia makan dan dia mereview, nah itu dua hal yang berbeda. Padahal kontennya sama-sama konten makan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, apalagi ditambah ajakan gitu loh. Ditambah lagi sisipan-sisipan apa namanya promo, oh, kita mau beli ini, kalian kalau mau beli ini ada promonya begini. Nah, kalau menurut saya strategi yang lagi hype sekarang itu kalau untuk produk skincare ya lihat aja strateginya MS Glow. Nah, tapi di MS Glow itu sebenarnya core bisnis dia itu sebenarnya bukan di marketing kalau menurut saya. Satu, produknya oke. Kedua, strategi dia bermarketing itu tidak konsepnya di awal ya. Di awal itu tidak melakukan kampanye yang berlebihan. Dia fokus ke reseller. Nah, ini bisa satu sesi lagi nih kalau saya bicara tentang bagaimana membuild up tim kita tanpa menghabiskan budgeting besar untuk berkampanye di mana-mana, kita fokus membangun tim reseller yang kita apa namanya kalau bahasa saya itu Spartan. Jadi udah loyal itu apa namanya dia udah loyal dan dia sangat apa namanya militan dan loyal militan. Nah, membangun itu nggak mudah gitu loh. Harus ada strategi tertentu yang kita harus bangun gitu loh. Jadi balik lagi saya bilang tadi kuncinya adalah bagaimana kita membuat produk, memang produknya bagus, pilihlah produk yang bagus, udah clear. Jangan jualan produk yang nggak bagus, gitu ya. Itu clear. Itu yang pertama. Berikutnya buat konten-konten semenarik mungkin, gitu loh. Yang tadi saya bilang. Lalu kalau mau influence orang dengan cara meng-hire selebgram atau apa, lihat insight dari database followers mereka gitu loh. Lalu petakan lagi demografinya gitu loh. Petakan lagi lokasinya. Nah, jangan asal famous nih banyak nih orang nih sekarang apa kegandrungan konsepnya ada selebgram lagi hype dia ngiklan ke sana. Belum tentu itu ada conversion. Nah, jadi kita butuh riset mendalam terkait masalah data-data tadi. Jadi jangan pakai asumsi. Jadi belum tentu kita pakai contoh ya MS Glow kemarin nggak pakai artis yang lagi begini-begini, tapi dia pakai sesuatu yang menarik. Yaitu kemarin dia hire apa namanya Babe Cabita sama siapa satu itu yang artis pelawak itu yang di apa namanya di produknya dia nggak sesuai target market sebenarnya. Apa nggak maksudnya di satu sisi menarik nih ketika mereka pakai talent seperti itu. Nah ternyata memang ada angle yang mereka cari yaitu segmentasi laki-laki
yang tanda kutip kurang tampan, gitu. Setelah pakai itu jadi tampan dengan apa namanya, dengan kebersihan dan lain-lain. Itu poinnya di situ kalau saya melihat. Jadi fokus ke produk dulu, kedua marketingnya bisa dengan apa, konten-konten. Banyak kok di YouTube sekarang tutorial membuat konten dengan handphone, itu banyak banget. Sering-sering riset aja sih kalau saya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, ini mungkin ada pertanyaan yang terkait sedikit dengan pajak gitu. Bapak oke? Karena kan seringkali ketika berjualan juga kan ada keuntungan gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan begini. Bagaimana, ini dari Helena Mailandari, Universitas Pancabakti. Bagaimana untuk tetap menjadi milenial yang berpenghasilan tinggi ya di dalam karirnya dan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada di perpajakan. Ini mungkin Bapak juga sudah berpengalaman gitu ya dengan para milenial yang bekerja bersama dengan Bapak, mereka sudah punya penghasilan tinggi gitu ya. Tapi bagaimana mereka juga tetap sebagai milenial yang mau terlibat dalam pembayaran pajak. Ya, kalau tergantung nih, ini masuknya ke ranah mana? Apakah dia sebagai milenial wirausaha atau dia sebagai milenial yang karyawan? Setahu saya kalau karyawan sudah langsung dipotong, setahu Betul, saya. ya. Jadi itu bukan masalah itu. Ya, sekarang lagi banyak itu kan para milenial yang aktif di medsos, lalu mereka dapat penghasilan. Nah, ini bagaimana Pak? Nah, saya tuh senang dengan akun sosmednya Dirjen Pajak gitu ya. Waktu hype-nya lagi ganteng gitu kan, review dompetnya dong, saldonya dong. Nah, itu tiba-tiba dia komen ngeledek di situ kan. Udah bayar pajak belum gitu kan, sama admin medsosnya Dirjen Pajak gitu. Rajin dia mantau sosmed. Nah, sebenarnya gini, balik ke aturan sih. Saya kalau pajak penghasilan saya rasa generasi milenial sekarang sudah mulai melek ya. Apalagi kan hampir semua, menurut saya hampir semua produk yang kita beli apapun itu transaksi itu kan sudah ada pajak. Dan minimal mereka berkontribusi di situ. Nah, di luar yang pajak penghasilan terkait masalah digital memang rada tricky ya. Bahkan selevel Gojek saja itu dan platform seperti Facebook itu masih sempat tarik-menarik kan terkait masalah pajaknya. Lalu Tokopedia dan lain-lain segala satunya. Ya, jadi kalau untuk milenial sekarang, saya rasa dengan pajak penghasilan, saya rasa mereka udah aware. Ya, mereka udah aware dengan penghasilan. Nah, cuma memang balik lagi tadi penting dari edukasi tadi sih sebenarnya. Nah, event-event seperti ini sangat penting menurut saya. Dan memang harus digandeng banyak influencer yang potensial ya. Apalagi kalau di Kalbar kan udah tahu lah, Mas Moses yang MC tadi juga tahu tuh influencer yang bisa dihajak untuk menjadi influencer pajak. Nah, polanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih ke edukasi sih, dan hal-hal kayak gini penting dan memang harus dibuat rutin. Dan bahkan sebenarnya pelatihan-pelatihan ini penting juga. Misalnya suatu saat pajak Kanwil misalnya bikin event terkait masalah bagaimana membuat konten yang menarik gitu, via video atau apa, yang influencer diundang. Edukasi sih kalau menurut saya, yang menurut saya sekarang sudah banyak yang melek kok. Anak-anak kantor ini juga kadang bicara urusan pajak, apalagi kalau di kantor ini kan sudah beberapa yang memang sudah ngurusin pajak gitu di kantor. Jadi kalau menurut saya kontribusi milenial sekarang udah lumayan besar. Apalagi yang banyak bergerak di bidang ini ya, apa namanya, digital ya, menjadi influencer itu rata-rata udah banyak kok kontribusi mereka gitu. Cuma memang belum maksimal. Saya yakin belum maksimal. Karena itu apa namanya, kayak gunung es gitu. Karena memang dari sisi pajak sendiri, Dirjen Pajak sendiri itu belum bisa masuk ke ranah transaksi keuangan, apa namanya, transaksi keuangan influencer itu sebenarnya yang bisa didetek sebenarnya. Paling itu sih. Karena memang apa ya, kalau edukasi saya rasa udah mulai bagus pajak sekarang dengan membuat konten yang soft selling kalau menurut saya, udah nggak hard selling lagi, dengan konsep yang rada agak mengancam gitu, udah nggak. Itu sekarang lebih banyak ke edukasi dan transformasinya oke kalau menurut saya. Tinggal memang gandeng lebih banyak influencer lokal
kalau misalnya untuk bikin event. Paling itu. Oke, Pak, terima kasih untuk penjelasan Bapak, begitu mencerahkan ya. Siap. Jadi semakin membuat kita memahami bagaimana melajukan usaha melalui digital marketing. Tanpa terasa, ternyata waktu yang diberikan kepada kita udah hampir berakhir ini, Pak. Jadi sebelum kita berpisah, Pak, ada satu pesan Pak Mungkas untuk para peserta webinar kita hari ini, untuk para milenial yang mengikuti webinar hari ini, Pak. Ya. Bagaimana menjadi Gini ya, mungkin saya sedikit terkait masalah anak-anak milenial sekarang itu kan segala sesuatunya pengen instan ya, apapun instan gitu. Bahkan kalau bisa Gojek tuh nganter langsung makanan itu langsung ke kamar gitu ya, jadi nggak ke depan rumah lagi. Jadi suatu saat mungkin ada aplikasi yang bisa datengin makanan itu langsung di depan kamar gitu. Itu menarik tuh. Nah jadi kalau menurut saya sih gini, apapun bisnis teman-teman, fokuslah ke basis riset. Jadi jangan bikin bisnis yang basis asumsi lagi. Saya punya prinsip begini, bisnis dengan planning saja bisa gagal, apalagi tanpa plan. Itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi betul-betul kita harus berdasarkan basis riset gitu ya Pak ya. Yes. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Uray Tiar Farozi yang telah memberikan sharing pengalaman dan pengetahuannya pada hari ini. Kita juga berharap agar Bapak Bang Uray ini semakin sukses dalam bisnis yang dijalani. Ya, terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah mengikuti sesi pada hari ini. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan kata dalam memandu sesi kita pada hari ini. Sekian dari saya, moderator. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita berikan aplaus sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Bapak Uray. Dan saya kembalikan ke MC, silakan Opa dan Oni.